Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan ekor NIM 008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Nah, yang pertama itu pendahuluan. Keseimbangan pasar dan pasar uang menunjukkan keadaan ketika aktivitas ekonomi berjalan stabil. Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan dicapai melalui mekanisme IS dan LM. Yang dipengaruhi suku bunga, sementara dalam ekonomi Islam keseimbangan dicapai melalui prinsip tanpa riba, transaksi halal, dan kegiatan sektor real. Kedua pendekatan ini membantu memahami bagaimana perekonomian mencapai stabilitas dengan cara yang berbeda. Next, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pasar barang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar barang, keseimbangan pasar barang konvensional atau investment saving, dan pasar barang dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengertian pasar barang, yang dimana tempat pertemuannya permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang kedua, keseimbangan terjadi saat permintaan barang atau output pendapatan nasional. Yang kedua itu keseimbangan pasar barang konvensional atau IS, diproduksi karena titik di mana investasi atau tabungan. Yang kedua, permintaan atau penawaran barang. Yang ketiga, dipengaruhi oleh kebijakan fiskal atau belanja pemerintahan dan pajak. Yang keempat, output stabil jika tidak ada kelebihan atau kekurangan barang. Yang ketiga, pasar barang dalam ekonomi Islam. Yang pertama, berbasis transaksi halal dan bebas riba. Yang kedua, investasi mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil. Yang ketiga, larangan riba, gharar maisir, penimbungan atau ikhtiar. Yang keempat, tekanan distribusi yang adil dan aktivitas sektor real. Yang kelima, pemerintah menjaga keadilan harga dan keseimbangan produksi. Next, materi yang kedua itu pasar uang. Seperti slide sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar uang, keseimbangan pasar uang konvensional dan pasar uang dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu pengertian pasar uang, di mana tempat bertemunya permintaan dan penawaran uang, dan penawaran ditentukan bank sentral, permintaan dipengaruhi transaksi dan berjaga-jaga. Nah, yang kedua itu keseimbangan pasar uang konvensional, liquidity preference money supply, yang dimana disebut LM karena terjadi saat permintaan uang atau penawaran uang. Ini dipengaruhi oleh tingkat bunga, jumlah uang beredar, preferensi likuiditas, dan ini dikendalikan lewat kebijakan moneter suku bunga. Yang ketiga itu pasar uang dalam ekonomi Islam. Ini tidak mengenal bunga atau riba. Instrumen moneter syariah seperti suku SBIS, pembiayaan mudharabah interbank, dan permintaan uang untuk kegiatan halal dan sektor real, bukan spekulatif. Dan penawaran uang dikendalikan tanpa suku bunga menggunakan instrumen syariah. Next, materi terakhir yaitu keseimbangan ekonomi konvensional dan Islam, yang membahas tentang keseimbangan ekonomi konvensional IS dan LM dan keseimbangan ekonomi dalam Islam. Yang pertama itu keseimbangan ekonomi konvensional IS dan LM. Nah, ekonomi seimbang ketika pasar barang IS bertemu dengan pasar uang LM yang menghasilkan pendapatan nasional keseimbangan dan tingkat bunga keseimbangan serta fiskal IS dan moneter LM. Yang kedua yaitu keseimbangan ekonomi dalam Islam. Ini tidak menggunakan suku bunga atau bagi hasil atau profit loss sharing, dan didasarkan pada aktivitas ekonomi real dan keadilan distribusi. Nah, keseimbangan ini dicapai melalui larangan riba, zakat infak, sedekah, penguatan sektor produktif, instrumen moneter syariah, dan tujuannya yaitu menjaga stabilitas, keberkahan, dan kemaslahatan umum. Adapun kesimpulannya yaitu keseimbangan pasar barang dan pasar uang merupakan dasar stabilitas dalam perekonomian dalam sistem konvensional. Keseimbangan ditentukan melalui interaksi kurva IS dan LM yang bergantung pada suku bunga serta kebijakan fiskal dan moneter. Sementara itu, ekonomi Islam mencapai keseimbangan melalui mekanisme tanpa riba, akad syariah, bagi hasil, dan aktivitas ekonomi real. Meskipun keduanya menggunakan prinsip yang berbeda, keduanya bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.